Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Fania Nasraulaya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 dengan NIM 21014222132. Hai, perkenalkan nama saya Anggit Sayani Pramudita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 22014222087. Hai, perkenalkan nama saya Karina Dwi Novitasari dari Prodi Pendidikan Seni Musik Angkatan 2022 dengan NIM 25014222071. Hai, perkenalkan nama aku Sri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa dengan NIM 26014220009. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Iksan Maulana dari Prodi Geografi dengan NIM 32114220092. Baik, saya Fania Nasraulaya dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang poin pertama dari PPT dari kelompok 1 mengenai sejarah bahasa Indonesia. Yang akan disampaikan adalah kelima poin dari sejarah bahasa Indonesia, bisa dilihat dalam uraian di atas. Yang pertama, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Yang kedua, bahasa digunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang ketiga, sejarah bahasa Indonesia dimulai dari perkembangannya yang berasal dari bahasa Melayu kuno. Yang keempat, bahasa Indonesia dimulai dari zaman kerajaan kuno yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan. Yang kelima, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu, kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah Nusantara, dan diperkaya kembali dengan bahasa daerah asing. Dari kelima poin di atas, bisa kita pahami dulu teman-teman konsep dasar dari sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa merupakan lambang bunyi. Yang kedua, digunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang ketiga, sebagai pengembangan dari bahasa Melayu maksudnya. Yang keempat, dimulainya bahasa Indonesia itu dari zaman kerajaan kuno. Yang kelima, modal utama bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu dulunya berasal dari bahasa Melayu. Seperti itu teman-teman. Kita uraikan kembali yang akan saya jelaskan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi dan ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Menurut Krida Laksana Joko Kejono, yang sejalan dengan Barber menyatakan bahwa bahasa yaitu sumber lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini termasuk untuk komunikasi ya teman-teman. Untuk mengidentifikasikan diri contohnya untuk kegiatan keilmuan seperti dalam kuliah, pengajaran di sekolah-sekolah itu termasuk mengidentifikasikan diri. Kemudian untuk bekerja sama contohnya dalam kegiatan jual beli, perekonomian, kan tentunya kita berinteraksi dengan menggunakan bahasa. Seperti itu. Oke, lanjut. Sejarah bahasa Indonesia dimulai dengan bahasa Indonesia yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu itu diuraikan kembali oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang menyatakan bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun, bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam rumpun bahasa Melayu. Jadi, teman-teman, bahasa Melayu itu dulunya menjadi bahasa negara kita. Namun, seiring berjalannya waktu, disempurnakan kembali hingga menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Sedangkan, sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia. Jadi, gabungan dari bahasa Indonesia sendiri itu ada 3 ya teman-teman. Kita ingat,
Yang pertama bahasa Melayu, yang kedua dari bahasa Austronesia, dan yang ketiga adalah bahasa Melayu Polinesia. Ketiga itu digabung hingga menjadi bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Dapat dikemukakan dengan rumus matematika yaitu BM plus BD plus BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu, kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi bahasa daerah itu termasuk dialek dari daerah kita masing-masing ya. Contohnya dulu zaman kerajaan kan Nusantara itu sangat terpecah belah, ada yang ikut Mataram, ada yang ikut kerajaan-kerajaan lain, dan kerajaan kecil lainnya. Nah, itu memiliki dialek bahasa yang berbeda, lalu dicantumkan di sini sebagai percampuran hingga menjadi bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi bisa dilihat dari sejak zaman penjajahan Belanda, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah. Contohnya di Bumi Putera, bahasa Melayu tidak dijadikan sebagai pengantar, akan tetapi masih dijadikan sebagai mata pelajaran sebanyak 2 jam sekali dalam 1 minggu. Jadi dulunya bahasa Indonesia itu disebarkan kayak kita sekarang gitu teman-teman. Dimulai di jam pelajaran, dalam seminggu ada 2 kali mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari poin pertama dari PPT, yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya saya Sri Dewahyuni akan menjelaskan tentang implementasi bahasa Melayu pada bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berhubungan dengan bahasa Melayu. Maksudnya adalah cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Berarti dapat pula disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan anakan dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah banyaknya penggunaan kata serapan dari bahasa Melayu dalam aktivitas komunikasi verbal di Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa sudah digunakan sejak zaman nenek moyang. Artinya, pada zaman nenek moyang, kita seringkali menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain, guna menyampaikan maksud yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Karena pentingnya menggunakan bahasa, manusia mampu berhubungan dengan alam sekitarnya, terutama dengan manusia lainnya, serta manusia dapat bekerja sama dengan manusia lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia, termasuk salah satu ragam bahasa Melayu. Berarti ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Karena pada abad ke-19, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, yaitu bahasa pengantar dalam pergaulan antaretnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi lingua franca, saat itu bahasa Melayu juga sebagai bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan transaksi antar pedagang, baik yang berasal dari pulau-pulau wilayah Nusantara maupun orang asing. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia ditetapkan sebagai dasar bahasa Indonesia, dan begitu juga bahasa Indonesia yang termasuk salah satu bagian dari ragam bahasa Indonesia. Dari 3 implementasi bahasa Melayu pada bahasa Indonesia, saya memiliki contoh padanan kata bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Yang pertama, lupe dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia yaitu lupa.
Artinya, kata lupe dalam konteks peristiwa tutur yang saya ucapkan ialah kata benda Melayu yang terinferensi ke dalam bahasa Indonesia. Kata lupe tersebut padanannya dalam bahasa Indonesia ialah lupa. Yang kedua, tertinggal. Dalam bahasa Indonesia, apabila dalam bahasa Melayu, tertinggal. Artinya, kata tertinggal berubah menjadi kata tertinggal. Kata tersebut mengalami penghilangan fonem konsonan R. Kata tertinggal tersebut padanannya dalam bahasa Indonesia ialah tertinggal. Yang ketiga, contohnya adalah tujuh dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia yaitu tujuh. Artinya, kata tersebut mengalami penggantian fonem vokal O menjadi U. Kata tujuh padanannya dalam bahasa Indonesia ialah tujuh. Yang keempat, tak dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia ialah tidak. Artinya, kata tersebut mengalami penghilangan fonem vokal konsonan dan vokal I, D. Kata tak padanannya dalam bahasa Indonesia ialah tidak. Yang kelima contohnya adalah nanti pakai K dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia adalah nanti. Kata tersebut mengalami penambahan fonem konsonan K. Kata tersebut juga padanannya dalam bahasa Indonesia ialah nanti. Yang keenam yaitu siket. Dalam bahasa Melayu, apabila dalam bahasa Indonesia sedikit. Artinya, kata tersebut mengalami penghilangan fonem vokal konsonan dan vokal I dan D. Kata siket padanannya dalam bahasa Indonesia ialah sedikit. Yang ketujuh, bekerja dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia adalah bekerja. Artinya, kata bekerja merupakan konstruksi dari awalan ber, men, plus kata dasar kerja dari kaidah awalan B, men, plus KK sebagai kata kerja yang menyatakan kegiatan melakukan sesuatu. Tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Awalan terdalam bahasa Melayu sejajar artinya dengan awalan-awalan ber, men dalam bahasa Indonesia. Yang kedelapan contohnya adalah evaluasi dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia adalah evaluasi. Artinya kata evaluasi berubah menjadi kata evaluasi. Kata tersebut mengalami penggantian fonem konsonan dan vokal V menjadi P. Kata evaluasi padanannya dalam bahasa Indonesia ialah evaluasi. Yang kesembilan contohnya besame-same dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia adalah bersama-sama. Artinya, kata besame-same tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tetapi kaidah formalnya dapat berubah perulangan dengan mendapat awalan berdalam bahasa Melayu sepadan artinya mendapat perulangan awalan bermen dalam bahasa Indonesia menjadi kata bersama-sama. Yang terakhir contohnya adalah peraturan dalam bahasa Melayu. Apabila dalam bahasa Indonesia yaitu peraturan. Artinya kata peraturan merupakan konstruksi dari awalan permen plus kata dasar atur plus akhiran an menjadi kata peraturan dari kaidah awalan permen plus kakak atur sebagai kata kerja yang menyatakan ketentuan yang dibuat untuk mengatur plus akhiran men an terdapat dalam bahasa Indonesia. Awalan perdalam bahasa Melayu sejajar artinya dengan awalan permen dalam bahasa Indonesia. Saya Anggi Cahyani Pramudita akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Mulanya tahun 1901 disusun ejaan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen atau bahasa Belandanya The Spelling Van Ophuijsen
adalah ejaan yang dipakai bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Ejaan ini digunakan kata-kata Melayu sesuai modal yang dipahami orang Belanda. Karena dulunya orang Indonesia suka pakai aksara Arab atau bahasa Melayunya disebut huruf Jawi yang tidak dipahami Belanda, akhirnya mereka membuat konsep supaya sama dengan sistem penulisan mereka. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda yaitu Carles Adriaen van Ophuijsen pada tahun 1901 dengan buku berjudul Kitab Logat Melayu dan dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Tabib Sultan Ibrahim. Kemudian peristiwa kedua tahun 1908 berdirinya Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan oleh Hindia Belanda pada 14 September 1908 dengan nama Komisi for the Folk Lecture atau Komisi untuk Bacaan Rakyat. Kemudian pada 2 September 1917, nama itu diubah menjadi Balai Pustaka. Tujuan Balai Pustaka ini yaitu untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tahun 1928, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia atau kini lebih dikenal dengan Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, saat itu para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bernama Sumpah Pemuda. Mungkin dulu pas SD sudah diajarkan isi Sumpah Pemuda ini ya. Nah, yang ingin saya poinkan itu butir ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Butir ketiga ini menjadi dasar pikiran atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari segi pemaknaan, bahasa persatuan menjadi wahana pemersatu seluruh elemen bangsa. Artinya, bangsa Indonesia mempersatukan diri berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berkat ikrar Sumpah Pemuda tersebut, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia telah diterima di masyarakat Indonesia pada saat itu. 10 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. KBI ini diselenggarakan atas prakarsa perseorangan, jadi spontanitas sangat menandai suasana tersebut. Dalam suratnya kepada redaksi Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1983, Sumana mengatakan pencetus KBI ialah Raden Mas Sudarjo Cokrosisworo. Beliau adalah seorang wartawan harian Suara Umum Surabaya yang pada waktu itu rajin sekali menciptakan istilah-istilah baru. Beliau juga merasa sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat-surat kabar Cina. Nah, oleh karena itu, Kongres pertama ini memutuskan bahwa buku-buku tata bahasa yang sudah tidak memuaskan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, itu perlu disusun kembali dengan tata bahasa baru yang sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 UUD 1945. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase, yang awalnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan, kemudian menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.
Kemudian, pada tanggal 19 Maret 1947, Sewandi, selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu, meresmikan EYD. Perubahan ejaan bahasa Indonesia tersebut dimaksudkan untuk membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Lalu, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Sebagai tambahan, pada tanggal 26 November 2015 yang lalu, EYD ini sudah diganti menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perbedaan dari kedua ini contohnya bisa dilihat dari penggunaan huruf kapital. Sebelumnya di EYD huruf kapital hanya digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Selanjutnya, pada aturan terbaru di PUEBI ditambahkan satu ketentuan, yaitu selain nama-nama tersebut, kapital juga digunakan untuk huruf awal julukan. Contohnya seperti Dewa Perang, seperti itu. Selanjutnya, saya Karina Dwi Novitasari akan menjelaskan tentang Kongres Bahasa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. 1. Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah, 10 tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan. Pencetus pertama diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia pertama di Indonesia adalah Raden Masudirjo Djokrosisworo, seorang wartawan harian Suara Umum Surabaya. Gagasannya ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa waktu itu bahasa Indonesia belum dipakai secara luas dan tidak adanya pedoman yang baik bagi para pemakai bahasa. Bahasa Indonesia dianggap masih belum teratur, sehingga perlu adanya satu forum yang mampu mengatur bahasa Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Kongres yang diketuai Profesor Purbajaraka dan beberapa anggota antara lain Mr. Amir Syarifuddin, Kaja Sungkana Sumanang, dan Mr. Muhammad Syah menghadirkan para pembicara yang merupakan tokoh-tokoh nasional pada waktu itu, seperti Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantoro, Habib Perdi, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Muhammad Yamin, Soekarjo Wirjo Pranoto, ST Takdir Ali Syabana, KST Pamonjak, dan M. Tabrani. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya pada 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. 2. Kongres Bahasa Indonesia kedua. Berkorbannya semangat meraih kemerdekaan dari bangsa penjajah dan usaha-usaha persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan menyebabkan tidak terlaksananya Kongres Bahasa Indonesia kedua. Bahkan, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memposisikan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat, yakni sebagai bahasa negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, Kongres Bahasa Indonesia lanjutan belum juga terlaksana.
Kurang lebih 9 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah melalui Jabatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan memprakarsai Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Jalan Bali, Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 1 November 1954. Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia II ini diresmikan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan dihadiri 302 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres ini juga dihadiri peserta yang berasal dari negara asing seperti Tanah Semenanjung, Belanda, Prancis, dan India. Pada Kongres kedua yang diketuai Sudarsana ini, para peserta dibagi atas 5 seksi, yakni Seksi A yaitu Tata Bahasa dan Ejaan, Seksi B yaitu Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan, Seksi C yaitu Bahasa Indonesia dalam Kuliah dan Pengetahuan serta Kamus Etimologi Indonesia, Seksi D yaitu Bahasa Indonesia dalam Film, Seksi E yaitu Bahasa Indonesia dalam Pers. Materi diskusi yang diajukan juga lebih luas. Kongres Bahasa Indonesia kedua ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus dan terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Presiden H.M. Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan melalui sarana pidato kenegaraan pada sidang DPR yang dikokohkan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972 menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. 3. Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Seiring peringatan Hari ke-50 Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Tujuan Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini adalah untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Pada kongres kali ini, berbagai masalah kebahasaan didiskusikan sekitar 419 peserta dari dalam dan luar negeri. Pembahasan kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yakni A. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya di Indonesia. B. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemerintah dan ketahanan nasional, sebagai unsur pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai sarana komunikasi. C. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Kongres Bahasa Indonesia ketiga yang diketuai Amran Halim ini akhirnya merekomendasikan beberapa kesimpulan, antara lain 1. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional. 2. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan. 3. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang komunikasi. 4. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang kesenian. 5. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang linguistik. Dan 6. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres-kongres Bahasa Indonesia selanjutnya dilaksanakan terencana setiap 5 tahun sekali. Pada Kongres Bahasa Indonesia keempat yang diselenggarakan di Jakarta pada 21-26 November 1983 dengan jumlah peserta mencapai 485 orang yang umumnya berasal dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kongres ini diketuai Profesor Dr. Amran Halim dan dibantu beberapa anggota panitia lainnya, termasuk Alatif MA sebagai wakil ketua. Kongres Bahasa Indonesia keempat ini menyepakati 38 butir usul tindak lanjut keputusan Kongres. Ke-38 usul tindak lanjut itu mencakupi bidang bahasa sebanyak 8 butir, bidang pengajaran bahasa sebanyak 11 butir, dan bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebanyak 19 butir. 1. Bidang bahasa yang meliputi A. Tata Baku Bahasa Indonesia yang secara resmi diserahkan kepada Presiden Soeharto. Penyusunannya dimulai pada tahun anggaran 1985 dan selesai pada tahun 1988.
Penulisan buku tata bahasa itu dilakukan oleh tim ahli yang beranggotakan 10 orang yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia di bawah koordinasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. B. Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang juga diserahkan kepada Presiden Soeharto. Penyusunannya dimulai pada tahun anggaran 1985 dan selesai pada tahun 1988. Kamus itu memuat sekitar 62.000 butir masukan, yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia memuat 22.000 butir dan Kamus Bahasa Indonesia memuat 49.000 butir. C. Penyusunan Kamus Bahasa Daerah sebagai sumber pemerkayaan kosakata Bahasa Indonesia telah dapat diselesaikan sebanyak 76 buah antara tahun 1983 dan tahun 1987. Usaha penyusunan kamus-kamus bahasa daerah itu sebenarnya telah dilakukan mulai tahun anggaran 1975. D. Penulisan dan penerjemahan buku pedoman, buku pengantar, buku acuan, dan buku lain yang bermanfaat yang menyangkut bahasa dan sastra telah dilaksanakan. Khusus yang menyangkut buku terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, hingga sekarang telah ada 43 naskah di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi naskah itu belum dapat diterbitkan karena terbentur pada pembayaran imbalan jasa kepada penerbit asing. Perkembangan penulisan dan penerjemahan buku untuk bidang ilmu belum terjangkau oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dalam kaitannya dengan kegiatan penerjemahan itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kerjasama dengan GUET Institute di Jakarta pernah menyelenggarakan simposium terjemahan pada tahun 1986. Kerjasama dalam rangka pembentukan dan penyeragaman istilah telah dan sedang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, antara lain dengan Sekretariat Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehutanan, Lembaga Minyak dan Gas Bumi, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Dewan Asuransi Indonesia, Perusahaan Umum Telekomunikasi, berbagai perguruan tinggi, dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia. F. Penyerapan kata dan istilah dari bahasa asing dilakukan dengan cermat dan berhati-hati. G. Dalam rangka mendorong mahasiswa untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia, khususnya dalam menulis karangan ilmiah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1986 mengadakan pertemuan khusus dengan para mahasiswa di Jakarta. Mata kuliah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan ilmiah bagi para mahasiswa belum diwajibkan di perguruan tinggi secara menyeluruh. H. Pedoman transliterasi aksara Arab ke dalam huruf Latin telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan bersama tanggal 10 September 1987. 2. Bidang pengajaran bahasa meliputi A. Usaha peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis sekolah dan semua jenjang pendidikan telah dilaksanakan dengan pembaharuan kurikulum yang dikenal dengan Kurikulum 1984 untuk sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Penetapan kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar untuk pendidikan tinggi dan penyelenggaraan penataran guru bahasa. B. Pemantapan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran dilakukan antara lain dengan pembaharuan kurikulum, peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia para guru melalui penataran, mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia untuk kenaikan pangkat bagi guru-guru negeri dan pegawai negeri lain, dan memanfaatkan media massa misalnya TVRI atau RRI, majalah dan surat kabar untuk penyuluhan dan pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Usaha pengadaan tata bahasa untuk sekolah belum dapat dilaksanakan karena hal itu harus dikembangkan berdasarkan buku tata bahasa baku. C. Pengajaran sastra dalam kurikulum 1984 lebih ditekankan pada usaha pembinaan apresiasi sastra, dan hal ini sejalan dengan saran Kongres lalu. D. Pengajaran bahasa menurut kurikulum yang baru memperhatikan semua aspek keterampilan berbahasa, tetapi menyimak, berbicara, membaca cepat secara eksplisit belum tercangguk di dalam kurikulum baru itu. Pembinaan bahasa Indonesia dalam rangka kerjasama dengan organisasi dan lembaga di pedesaan dilakukan dengan cara menyelenggarakan penataran calon penatar bahasa Indonesia di tingkat provinsi. Di sini patut pula disebutkan program kerja paket A yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. F. Penyebaran hasil penelitian telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam jumlah berikut.
bahasa berisi 372 judul, sastra berisi 59 judul, pengajaran bahasa berisi 42 judul, dan pedoman kebahasaan berupa majalah 50 nomor, dan lembar lipatan yang disebut lembar komunikasi 40 nomor. G. Pelaksanaan tindak lanjut lain dalam bidang pengajaran bahasa yaitu sebagai berikut. 1. Pembinaan apresiasi sastra sedini mungkin di lingkungan keluarga pada asasnya hanyalah suatu imbauan. 2. Penyusunan bahan pengajaran untuk bidang-bidang khusus belum tersedia informasinya. 3. Penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut bahasa daerah sepanjang informasi yang ada belum ada perubahan. 4. Pelaksanaan wajib belajar pada hakikatnya meningkatkan usaha pembinaan bahasa Indonesia di sekolah. 3. Pembinaan bahasa. Usaha pembinaan bahasa Indonesia pada asasnya diarahkan untuk meningkatkan mutu pemakaian dan jumlah pemakai bahasa Indonesia. Tindak lanjut yang telah diupayakan sesuai dengan usul Kongres Bahasa Indonesia 4 adalah sebagai berikut. A. Penerbitan penggunaan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dilaksanakan dengan pengikutsertaan petugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pembahasan konsep rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal serupa juga dilakukan untuk buku, majalah, dan surat kabar. B. Penerbitan pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya, misalnya pada papan nama usaha, reklam, dan iklan dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah OKI Jakarta. Hal serupa juga dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Perum Telekomunikasi dalam penyusunan lembar kuning buku telepon. C. Usaha mendorong aparatur pemerintah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia berupa ketentuan BAKN agar bahasa Indonesia dimasukkan dalam ujian dinas. D. Peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada pejabat dan petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya juru penerang, penyiar RRI atau TVRI, staf redaksi media cetak, dilakukan lewat penyuluhan bahasa Indonesia secara langsung oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. E. Usaha untuk membina pemakaian bahasa generasi muda dilakukan melalui kegiatan lomba pidato, lomba baca puisi, dan lomba mengarang pada peringatan peristiwa bersejarah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diikutsertakan sebagai anggota juri pada kesempatan itu. F. Usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan para guru, terutama guru bahasa Indonesia, dilakukan melalui penataran oleh Pusat Penataran dan Pengembangan Guru Bahasa. G. Usaha untuk meningkatkan disiplin berbahasa di kalangan masyarakat luas telah dan sedang dilaksanakan, antara lain melalui 1. Kerjasama dengan redaksi majalah dan surat kabar, pengadaan lomba mengarang dan pidato. Kedua, ceramah untuk pembinaan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sarana pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti buku pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, kamus dan lembar komunikasi telah diusahakan menjangkau masyarakat luas. H. Usaha untuk mencegah dampak negatif akibat penyerapan kata dan ungkapan dari bahasa asing dan daerah telah ditingkatkan dengan jalan melakukan penyaringan secara seksama. I. Usaha kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam bulan bahasa, telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun di daerah melalui penyelenggaraan diskusi atau seminar kebahasaan, lomba pidato atau baca puisi, dan pameran buku kebahasaan. C. Pemasukan daftar tanya data kebahasaan dalam sensus tahun 1991 telah diusulkan kepada Biro Pusat Statistik oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. K. Lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang berbahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, telah diatur oleh Departemen Perdagangan. L. Prioritas pembinaan bahasa Indonesia di daerah yang tingkat kepahaman berbahasa Indonesianya masih rendah diperhatikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, khususnya dalam perencanaan kegiatan untuk Repelita 5. Hasil pembakuan bahasa yang pelaksanaannya sudah merata baru terbatas pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 5. Kongres Bahasa Indonesia ke-5. Seiring peringatan Hari ke-60 Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia ke-5 ini digelar di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia ke-5 ini diselenggarakan dalam rangka menyediakan forum bagi para ahli dari berbagai disiplin ilmu, tokoh dari berbagai lapangan profesi, serta para peminat bahasa lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk bertukar informasi dan bertukar pikiran, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
Selain itu, kongres ini bertujuan untuk memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kongres yang diikuti 819 peserta ini mengusung tema menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konteks pembangunan nasional. Kongres ini juga mengangkat 3 subtema, yakni A. Peningkatan mutu dan peran bahasa Indonesia memperlancar usaha pencerdasan bangsa. B. Bahasa Indonesia merupakan sarana pemantapan pembangunan ketahanan nasional. C. Kemampuan berbahasa merupakan jembatan menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Salah satu ciri khas Kongres Bahasa Indonesia 5 ini adalah bahwa pembukaannya diresmikan oleh Kepala Negara di Istana Negara dan menyertakan sejumlah menteri sebagai penyaji makalah. Mungkin hal ini khususnya bagi para peserta luar negeri menimbulkan kesan bahwa upaya pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia adalah juga masalah negara. Memang benar, tidak begitu saja bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang, tidak begitu saja bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama, dan tidak begitu saja bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Kegiatan pertama yang segera menyambung usainya Kongres Bahasa Indonesia kelima ialah dilangsungkannya Pekan Apresiasi Sastra pada tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 1988. 6. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta, yakni pada 28 Oktober sampai 2 November 1993, sebanyak 770 peserta dari Indonesia hadir dalam Kongres Bahasa ke-6 ini. Dalam hal ini, tidak ketinggalan 53 peserta dari berbagai negara juga ikut sebagai tamu, yakni negara Brunei Darussalam, Australia, Jepang, Rusia, Hong Kong, India, Jerman, Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Simpulan dari kongres ini adalah pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Di samping itu, mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selain itu, kongres yang diketuai Dr. Hasan Alwi ini membahas 5 masalah terkait kebahasaan dan kesastraan. Masalah itu meliputi A. Peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa yang berisi 11 judul, B. Pengembangan bahasa dan sastra yang berisi 8 judul, C. Pembinaan bahasa dan sastra yang berisi 8 judul, D. Pengajaran bahasa dan sastra yang berisi 2 judul, dan E. Perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri sebanyak 5 judul. 7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Seiring berkembangnya isu globalisasi, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini lebih memfokuskan pada peran bahasa dan sastra dalam era globalisasi. Kongres yang diselenggarakan di Jakarta pada 26-30 Oktober 1998 ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun Hari Sumpah Pemuda. Kongres yang dihadiri 700 peserta dari dalam dan luar negeri ini mengusung tema pemantapan peran bahasa sebagai sarana pembangunan bangsa dalam era globalisasi. Di samping itu, penyelenggara kongres ini juga menetapkan 3 subtema, yakni 1. Memperkukuh kedudukan bahasa dalam era globalisasi, 2. Meningkatkan mutu bahasa sebagai sarana komunikasi, dan 3. Meningkatkan daya cipta dan apresiasi sastra. Keseluruhan masalah yang dibahas dituangkan ke dalam kurang lebih 80 judul makalah. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. 8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ini diselenggarakan pada tanggal 14-17 Oktober 2003 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ini menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Pelaksanaan kongres ini dilatar belakangi oleh komitmen untuk memantapkan posisi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri, bangsa, dan alat pemersatu bagi kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa di tengah terjadinya berbagai perkembangan dan perubahan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai akibat bergulirnya gerakan reformasi yang terjadi sejak 1998. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan lahirnya gerakan reformasi tentu saja mengubah tatanan kehidupan yang awalnya serba sentralistik ke arah desentralistik, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bidang kebahasaan dan kesastraan.
Pada era reformasi, masalah bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan masalah bahasa dan sastra daerah menjadi urusan pemerintah daerah. Sesuai perkembangannya, Kongres kali ini mengusung tema Pemberdayaan Bahasa Indonesia memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi, yang dijabarkan ke dalam 3 pokok bahasan dengan cakupan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa meliputi A. Pemantapan peran bahasa Indonesia dalam menghadapi budaya global. B. Peningkatan mutu bahasa Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi informasi. C. Peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam upaya memantapkan kesadaran berbangsa. D. Peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani. E. Perkembangan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA. F. Peningkatan mutu pengajaran bahasa asing di Indonesia. G. Pemantapan peran bahasa daerah dalam memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Yang kedua, sastra meliputi A. Pemantapan peran sastra Indonesia dalam menghadapi budaya global. B. Peningkatan mutu karya sastra Indonesia dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi. C. Peningkatan apresiasi sastra Indonesia dalam upaya memantapkan kesadaran bangsa. D. Peningkatan mutu pendidikan sastra Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani. E. Pemantapan peran sastra daerah dalam memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Ketiga, media massa meliputi A. Peran media massa dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan penyebaran hasil pengembangan bahasa. B. Peran media massa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik. C. Dampak pemangkaian bahasa Indonesia dalam media massa terhadap dunia pendidikan. D. Peran media massa dalam memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi sastra. E. Peran media massa di daerah dalam memelihara bahasa dan budaya daerah. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 ini diikuti sekitar 1.000 orang yang terdiri atas peserta undangan dan peserta biasa, meliputi tokoh masyarakat, pakar, sastrawan, budayawan, pejabat pemerintah, peminat bahasa dan sastra, serta wakil organisasi profesi dari dalam dan luar negeri. Di samping mendiskusikan 80 makalah terkait kebahasaan dan kesastraan, panitia kongres juga menyelenggarakan pameran dan pentas seni. Pada pameran ini ditampilkan beberapa materi meliputi A. Dokumen tertulis salinan makalah atau guntingan surat kabar dari penyaji utama Kongres Bahasa Indonesia 1 sampai Kongres Bahasa Indonesia ke-7. B. Terbitan buku tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. C. Poster atau foto kegiatan pertemuan nasional atau internasional kebahasaan dan kesastraan. D. Slogan kampanye penggunaan bahasa Indonesia dan pemasyarakatan sastra. 9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 ini membahas 5 hal utama, yakni 1. Bahasa Indonesia, 2. Bahasa daerah, 3. Penggunaan bahasa asing, 4. Pengajaran bahasa dan sastra, 5. Bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Pakar bahasa dan sastra yang selama ini telah melakukan penelitian dan mengembangkan bahasa Indonesia di luar negeri diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam Kongres Bahasa Indonesia 9 ini. 10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yaitu merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud dan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rafi Iksan Maulana dan di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan juga sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama adalah bahasa resmi negara, dan yang kedua sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah.
Dan yang terakhir adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi itu, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa. Kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Tentu saja, kedudukan sebagai bahasa nasional dimiliki oleh Bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Dan ternyata, di dalam masyarakat kita tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lainnya, untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kemudian sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bahasa Indonesia yang menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup. Atas dasar itulah, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga dalam memakai bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Rasa bangga merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terungkap jika lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa atau kata-kata asing. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik sehingga tidak tercampuri oleh unsur-unsur bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.